atau diperjelas dari hasil Rapimnas ini, kami beri kesempatan untuk bertanya. Silakan. Sudut Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Bapak dan Ibu hadirin semua yang hadir pada malam hari ini. Selamat malam. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini adalah Dari mana? oh iya maaf, dari LP3K Skadau Pak. Nama saya Teresia Lilina. Saya langsung saja. Yang pertama, langsung saja Pak ya. Yang pertama, Besparani ketiga ini dilaksanakan menurut saya dengan persiapan yang relatif singkat. Lalu yang kedua, di kabupaten itu ada beberapa keluhan, bukan keluhan sebenarnya. Ada beberapa aspirasi yang membandingkan antara LPPD itu Besparawi dengan LP3KD Besparani. Karena belum ada Besparani provinsi, jadi gaung LP3KD atau Besparani dengan LPPD itu jauh berbeda. Jadi memang perhatian pemerintah daerah itu memang lebih kepada LPPD karena ada Besparani provinsi, jadi auranya itu lebih Besparawi, jadi auranya tentang LPPD itu lebih menjadi perhatian. Yang kedua, terkait dengan Juknis, ini sepertinya sudah diputuskan ya, sudah total sepertinya ini diputuskan. Ada aspirasi dari kami bahwa kalau audisi, saya ingin menggambarkan seperti ini. Kalau audisi itu ada beberapa daerah, seperti misalnya di kota, provinsi, ataupun di tempat-tempat yang memang SDM-nya itu bagus, untuk memilih peserta untuk audisi saja, mereka itu saya membayangkan seperti mengail ikan di dalam akuarium. Jadi sangat mudah. Karena apa? Karena basic mereka mungkin kalau di Pontianak misalnya ada anak yang mungkin dari kecil itu sudah les paduan suara misalnya. Tapi kalau di tempat kami dengan SDM yang jomplang, lalu ini bukan underestimate sebenarnya karena Kabupaten Skadau juga baru. Lalu biayanya dari segi pembiayaan juga kita kecil. Jadi mencari SDM itu seperti mencari jarum di jerami. Tapi itu selalu kami usahakan. Jadi kemungkinan untuk lolos itu, sekali lagi kami tidak underestimate, kami selalu berusaha, memang agak sedikit lebih sulit. Dan ini sudah kami rasakan, sudah beberapa kali ikut audisi dan memang tidak, tapi itu kita sangat sudah usahakan. Kalau kita bandingkan dengan kabupaten lain, misalnya yang dengan biaya yang sangat besar, misalnya kalau untuk memilih sebuah paduan suara itu mungkin mereka bisa pergi ke kecamatan-kecamatan, mencari misalnya yang altonya apa, tenornya di mana, lalu untuk soprannya di mana, mereka mudah karena dengan biaya yang besar masuk ke kecamatan-kecamatan. Nah sementara kami dengan biaya yang kecil, kita untuk ke kecamatan aja kita sudah susah. Lalu kita berusaha mengambil SDM yang memang ada di pusat kota. Kalau di kecamatan yang biayanya besar, mungkin mereka melaksanakan TC misalnya di satu bulan di satu tempat melaksanakan TC di situ, dan itu kan perlu biaya dari segi makan minum, lalu transportasi, dan tidak mungkin orang yang kita kumpulkan dalam satu bulan itu tidak diberikan misalnya uang saku, itu sangat berpengaruh. Jadi walaupun Juknis ini sudah selesai, mungkin bisa menjadi perhatian juga kita di sini, atau mungkin untuk beberapa waktu ke depan adalah sedikit seperti aksi afirmatif dalam arti diskriminasi yang positif lah begitu. Misalnya ini kan pesta nih, seperti yang Bapak Dr. Alus sendiri mengatakan bahwa ini pesta.
Jadi biar semua bisa merasakan dengan biaya yang sedikit itu. Kalau untuk audisi itu kan kita mempersiapkan banyak, tapi kalau seandainya ada diskriminasi positif ini atau afirmasi ini, misalnya satu kabupaten ini karena pernah diadakan Apes Parani, mungkin dari provinsi juga bisa melihat, kita putuskan misalnya Kabupaten Sanggau misalnya mengikuti ini. Jadi fokus kita intervensi ke situ semua. Misalnya Sekadau mengikuti Mazmur Anak misalnya. Jadi biaya yang ada itu alih-alih untuk kita mempersiapkan beberapa beberapa kriteria yang banyak dengan kemungkinan sangat kecil untuk lolos, lebih baik anggaran yang ada itu kita intervensi habis di situ. Kita panggil pelatih yang memang sangat potensial dari provinsi dengan anggaran yang ada. Jadi itu menurut saya diskriminasi positif yang bisa kita lakukan. Karena apa? Sekali lagi dengan biaya yang kecil, lalu apa tadi? Dengan potensi SDM yang kayak kita berlari dari, kalau provinsi atau kota itu seperti kita berlari. Mereka mulai dari 10, kami mulai dari 0, gitu kan? Lalu berlarinya bersama-sama. Itu kalau bersama-sama, tapi karena dengan anggaran yang kecil kami malah berlarinya lebih pelan. Jadi aura itu tidak terasa di sana. Jadi sekali lagi mohon menjadi pertimbangan untuk hal-hal seperti itu. Kita tentu saja memahami bahwa dalam sebuah perlombaan menjadi pemenang adalah tujuan kita bersama dan menjadi kebanggaan. Tetapi unsur pembinaan jangan sampai terlupakan. Ya. Orientasi prestasi perlu, tapi fokus partisipasi dan silaturahmi juga harus menjadi pertimbangan. Sehingga gairah Apes Parani bisa dirasakan oleh semua pihak. Itu saja sih Pak aspirasi dari kami. Terima kasih, selamat malam. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Kami kembalikan kepada Bapak Lukas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Berikutnya masih ada. Oke, baik, silakan. Ibu, gini, saya menjadi penyelenggara Pesparawi itu dari Pesparawi pertama Kalimantan Barat sampai dengan Pesparawi terakhir di Pekayang. Itu sekitar 9 tahun saya merintis ikut teman-teman di gereja Protestan itu melaksanakan Pesparawi. Saya ketua jurinya. Setelah Pesparawinya bergaung, saya menjadi juri arbitrase dan sekretaris juri. Di Sintang saya sekretaris juri mendampingi Pak Victor Nadabdab. Di Bengkayang dan di ini saya mendampingi Pak Bonar Bortong. Kalau kalian lihat saya di Pesparawi, itu saya ada terus. Satu, saya difungsikan oleh teman-teman gereja Protestan sebagai juri arbitrase, juri tengah, karena biasa ada pertengkaran mau ini antara denominasi itu tidak luar biasa persaingannya. Kalau Ibu mengikuti yang pertama itu hanya diikuti oleh 4 gereja HKBP Pesparawi pertama. Itu tempatnya di Gedung Juang. Saya jurinya Pak Agus, Ibu Farida, Pak Jimmy Simanjaya, Pak Muksi Ikram. Beberapa sudah almarhum. Kalau Bapak Ibu ikut Pesparawi dari awal, itu prihatinnya bukan main. Nggak ada yang mau jadi panitia, nggak ada yang mau ngurus, nggak ada yang mau ikut. Sampai di Sintang itu Pesparawinya masih menggunakan kelompok A, kelompok B. Itu hanya diikuti oleh 9 paduan suara, nggak ada cabang lain. Paduan suara dewas 9 gereja, bukan 9 kabupaten. Di Sintang itu 9 gereja plus paduan suara anak.
itu prihatinnya bukan main. Jangan bandingkan dengan Pesparani. Pesparani ini, Pesparani 1 itu sudah gaulnya minta ampun. Kalau bandingkan Protestan itu baru berapa tahun belakangan lah orang rebutan jadi pengurus, sudah ada Pesparani provinsi. Kalau dulu mana ada. Jadi kalau mereka udah 13 Pesparani loh. 13, kita baru 2 apa? Baru 2, bandingkan dengan 13. Ambon sama Kupang kan, mereka udah 13 di Jogja kemarin. Jadi jangan bandingkan. Ojo dibanding-bandingkan. Oke, saya teruskan dulu. Oke, yang satu, dari kemarin kita sudah bahas Pesparani provinsi itu sudah kemarin sudah direncanakan pasca COVID. Satu, itu alasannya. Yang kedua, Pesparani kedua ini sejarahnya ya. Pesparani kedua dengan Pesparani ketiga ini mengejar waktu selisih antara Pesparawi dan MTQ. Kita tidak mau dalam waktu yang bersamaan ada Pesparawi dan MTQ. Misalnya kalau kita ada Pesparani tahun ini, misalnya kebetulan Pesparawi provinsi dan Pesparani provinsi itu sama ya. Kalau nggak salah tahun ini itu di Sanggau ada apa? Di Sanggau kan Pesparawi dan MTQ ya. Tahun ini juga di Melawi. Di Melawi Pesparawi Pesparawi di Melawi khususkan MTQ di Sanggau. Kalau tahun ini juga ada Pesparani, itu biaya dari Pemdanya nanggung kita habis-habisan. Jadi kita di tingkat nasional ya Bu ya, kita mencari celah supaya Pespara MTQ sama Pesparawi tahun ini, kita tahun depan. Kita mau cari celahnya seperti itu. Itu satu. Jadi salah satu tugas DSK Gubernur itu kepada LP3KD Provinsi adalah menyelenggarakan Pesparani Provinsi. Nah, itu. Kemudian nanti kapan kita menentukan Pesparani adalah pada saat musda. Kita tidak dalam rakerda, bukan tempatnya menentukan Pespa. Jadi nanti kita ada musyawarah daerah, terus kita menentukan tempatnya. Hasil musyawarah daerah ini keluarlah program SKSK. Baru itu nanti Bapak Ibu sampaikan ke para bupati untuk menganggarkan tahun depan ada Pesparani provinsi. Baru nanti kabupaten kota menganggarkan, dan itu pasti tidak sedikit. Kalau Bapak Ibu mengikuti sekian cabang, kalau mengikuti 13 cabang itu, 13 cabang itu Bapak Ibu harus mengirim. Kalau kita ambil 22 itu sekitar hampir 200-an, 220-an ya, 250 orang kabupaten kota mengirim orang kalau mengambil semua cabang. Kalau 32 kali 6 paduan suara berapa? Sudah hampir 180-an kan? 189 ya. 186 ya. Kalau 32 kali 6 192 hanya paduan suara. Kemudian bertutur, Mazmur, cerdas cermat ada 6, bertutur 1, Mazmur 4 kan, 10 tambah 1 ya, 11 tambah 192. Jadi 200-an orang Bapak Ibu anggarkan nanti kalau ada Pesparani provinsi tambah lainnya. Jadi kira-kira nanti tolong dianggarkan kalau kita sudah
hasil musyawarah daerahnya. Nanti kita ada musda. Bapak Ibu, kami dari provinsi sangat senang ada usulan tentang Pesparani provinsi. Kapan kita ada munas mungkin musda, musyawarah daerah. Kita dalam raker bukan forumnya untuk menetapkan. Sebab itu dari musda akan menetapkan tempat dan cabang. Tempat dan cabang. Habis itu tempat akan menyiapkan anggaran APBD sekian dari provinsi sekian, kabupaten kota sekian. Jadi kira-kira, dan itu Monsinyur sudah mengatakan jangan bikin Pesparani niru orang lain. Gereja Katolik berbeda. Jadi kita akan membuat Pesparani yang berbeda dengan orang lain. Nah, ini tadi jawaban saya mengenai kalau membandingkan. Terus berikutnya, apakah juknis itu Ibu sama sekali tidak laku? Silahkan dicoret, silahkan. Itu kami hanya besok itu hanya akan mengikuti. So, ada di halaman berapa saya nggak tahu, ada 4 formula yang akan kita pilih. Halaman berapa itu 4 formula. Mau terbuka, mau audisi, mau cabang tertentu terbuka, cabang tertentu audisi, silahkan. Kalau kami ikut, kalau Bapak Ibu ngajak seleksi, asal anggaran dari kabupaten kota cukup untuk datang ke satu kota, itu untuk penginapan. Provinsi pasti tidak bisa menganggarkan karena anggaran yang kita ajukan itu semata-mata untuk berangkat ke DKI, nggak ada anggaran lebih. Tapi kita nanti bagaimana cara. Kemudian untuk keadilan, saya sih kalau bisa, saya benar-benar, karena saya kalau tanya, saya kan orang Kopsi Bau, saya juga suka kecewa dari Kapuas dulu kok nggak ada orang gitu ya. Apa saya harus pulang kampung 1 tahun untuk membina anak dari sana supaya ada. Misalnya kalau ditanya kayak gitu, saya kepingin juga dari. Nah, saya itu kalau ditanya Ibu ya, saya udah nanya, bilang sama teman kemarin di Sanggau, saya ngomong, masa Sanggau Sekadau itu mayoritas Katolik, kalian kemana membina orang selama ini? Kalau berarti fungsi pembinaan kalian di kabupaten kota belum jalan. Jangan provinsi yang kalau kami mau datang ke kecamatan, ke paroki, mau membina kan susah. Oke, fungsi pembinaan di kecamatan, di paroki itu ada di kabupaten kota. Itu kota Pontianak pun saya tidak bina, Bu. Sama sekali saya tidak datang ke paroki-paroki, nggak ada bina. Nah, saya punya sekolah musik, oke? Itu iya, punya sekolah musik. Tapi kalau mereka ikut audisi, masa dia kalah? Misalnya paduan suara dilombakan dengan anak yang sama sekali tak bisa baca not, yang suaranya ini. Kalau saya disuruh, kalau saya pelatih, tentu saya cari orang yang bisa pandai baca, nyanyi, yang siap menyanyi. Tentu kalau saya pelatih. Nah, kalau tapi itu tadi itu. Nah, kalau soal keadilan, Bu ya, ini kami memang setengah mati mikirkan. Ada orang yang berlatih nyanyi dari dia kecil sampai remaja, sudah begitu hebat, terus tidak mendapat kesempatan. Saya sudah belajar sepanjang sampai saya remaja, terus sekarang ada kesempatan berangkat, tapi gara-gara harus memilih dari sana, akhirnya untuk yang berlatih seumur hidup itu juga tidak adil. Kalau saya ngambil orang yang berlatih, kecuali dia sangat bagus, 1 minggu bagus sekali, saya ambil. 1 minggu baru latihan, saya ambil, oke? Tapi ada orang yang sudah berlatih 5-6 tahun, gara-gara yang ini aja. Ibu yakinlah, kalau menggunakan sistem itu, waktu evaluasi kemarin kan kita bahas panjang lebar itu. Mau menggunakan
sistem proporsional dari Skadau juga sama persis usulannya seperti yang Ibu sampaikan. Ya udahlah Pak, pakai ini aja. Waktu itu malah lebih tegas dari Ibu, dari Skadau minta paduan suara A dari Kabupaten A, paduan suara B Kabupaten B, Mazmur A dari Kabupaten A, bagi-bagi gitu. Saya bilang boleh, tapi kalian cari pelatih sendiri, saya berangkat sendiri, saya tak mau datang melatih kalau main tunjuk kayak begitu. Kecuali saya tahu persis dari kabupaten itu ada orang unggulan bagus, oke. Tapi kalau main jatah-jatahan untuk saya sebagai, kalau tanya sebagai pelatih, enggak. Saya hanya mencari orang terbaik. Kalau dari situ belum ada orang terbaik, berarti yang gagal itu fungsi pembinaan. Ingat baik-baik Bapak Ibu, LP3KD itu fungsi utamanya itu dua, membina dan mengembangkan. Pembinaan. Ini kami baru selesai mengadakan lomba cipta lagu Bulan Maria. Terpilih 10 lagu ciptaan, bagus sekali. Gitu. Bagus sekali. Itu ada. Nanti akan kita rekam. Bapak Ibu jangan lupa nanti bulan Oktober puncaknya akan ada lomba paduan suara di Gua Maria Anjungan. Ya, itu kemudian lomba menyanyi solo di Gua Maria Anjungan. Itu hadiahnya langsung dari Bapak Uskup ya. Itu. Yang dilombakan itu lagu yang kemarin pemenangnya. Nanti akan kita rekam, masuk YouTube, silahkan penyanyi dari mana-mana boleh ikut. Sekalimat. Jadi itu yang saya jawab untuk Ibu. Saya senang dengan usulan seperti itu. Tapi sekali lagi, karena ini ada pesta, ada lombanya juga. Ibu kan, Bapak Ibu sudah mengikuti kita ke Kupang dan ke Ambon ya. Apa yang Bapak Ibu tunggu ketika pengumuman di penutupan? Siapa yang menang, siapa dapat emas, siapa segala. Itu hukumnya pelatih itu. Kalau Pak Martinus pelatih, lalu ini kan pesta, nggak apa-apa, anak buah saya dapat perunggu pun nggak apa-apa ya. Tahun depan dia nggak bakalan ditunjuk jadi pelatih dulu, jadi anggap pelatih yang gagal gitu. Itu aja. Jadi Ibu saya mohon maaf begitulah, karena ini pertanyaan yang selalu muncul di setiap kita raker. Jadi jawaban saya seperti itu. Pesparani mudah-mudahan tahun berapa? Rencananya kita mau musda tahun depan ya? Coba kalau kita musda tahun depan baru bisa terlaksana tahun 2025. Itu kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Baik, masih ada? Oke, ya dari Bung Kayang. Saya Pak Sukadar dari Bersayang. Langsung saya. Yang pertama, pengalaman audisi. Untuk beberapa waktu yang lalu kami mengaudisi beberapa kategori dan cukup banyak. Dan benar kata Ibu yang dari Skadau memakan biaya yang lumayan. Tetapi ya boleh di Skadau. Tapi akhirnya kami melihat juga dari kabupaten lain yang audisinya hanya satu kategori lomba. Mereka fokus di situ, dan kami mengaudisi beberapa kategori lomba. Nah, ini lalu keputusan dari tim audisi ini, ya mohon maaf, ada juga yang di tempat kami yang berkomentar kurang puas lah begitu. Yang kami jagokan beda tipis kali nilainya begitu. Karena memang kami mengkategorikan beberapa kategori yang ikut audisi dan mengirim dari kecamatan-kecamatan.
Ini pengalaman. Dan mudah-mudahan nanti kami bisa laksanakan ujung. beberapa audisi, dan rasa-rasanya berat kalau semua kategori ini kami lakukan dengan anggaran yang terbatas. Itu saja Pak. Terima kasih, mohon maaf. Bapak Ibu, nanti ada jadwal audisi ya. Kan sekait tahun lalu juga kita share itu jadwal audisi. Silakan datang mengikuti kami mengaudisi. Ya, supaya kita sama-sama melihat, membandingkan kita dengan orang lain. Nanti kita share Pak, misalnya saya mau audisi ke Sanggau, Bapak datang aja melihat. Nanti saya audisi ke Sintang, Bapak datang. Nanti audisi di Landak datang, di kota datang, supaya bisa membandingkan. Gitu. Lihat sendiri gitu, lihat sendiri. Nah, jadi kita tidak, atau nanti Bapak lihat, Bapak videokan, nanti dibanding-bandingkan, banding-bandingkan. Jadi supaya melihat kami itu ada unsur suka, ada unsur tak suka enggak. Kalau saya sih, saya udah jadi guru orang banyak gitu. Malu saya Pak kalau saya mengambil ini. Bapak tahu di Putus Sibau. Saking maunya saya dari sana itu ada yang terpilih, saking maunya saya. Karena Putus Sibau jauh. Jadi saya datang dengan pesawat terus langsung dibawa ke Semitau. Nyampe di Semitau itu di jam 11 atau jam setengah 12 malam. Anak-anak nunggu kami Pak di situ di aula paroki ya Bu ya. Di aula paroki. Begitu kami datang di jam 11 atau jam setengah 12 malam, mereka audisi. Nyanyilah anak-anak itu. Saya membayangkan yang paduan suara Gregorian kita tahun sebelumnya itu kan champion Pak, juara 1 tingkat nasional. Mereka audisi di Semitau itu Gregorian. Saking kepinginnya saya ada anak dari, karena jauh gitu ya, saya saking kepingin anak-anak itu yang satu paduan suara itu saya tes satu-satu. Siapa tahu ada 1 orang, 2 orang yang 2 minggu sebelum keberangkatan ke Kupang itu saya suruh datang ke Pontianak gabung sama PSGR di Pontianak. Nggak dapat Pak. Dari sekian puluh anak tuh nyari 1 aja tuh nggak dapat. Habis itu kami berangkat, itu jam setengah 1 Pak, baru selesai audisi di jam setengah 1 malam di Semitau. Kami pulang sampai di Putus Sibau di Pastoran itu setengah 5 pagi. Terus saya baring sebentar di kamar di Pastoran. Itu saya jam 6 sudah harus jadi setengah 5 kira-kira terlelap sebentar 15 atau setengah jam. Habis itu kami udah siap-siap karena di gereja Putus Sibau itu banyak yang datang untuk audisi Mazmur anak, Mazmur remaja, Mazmur dewasa. Datang audisi, tidak satu pun. Saya bilang sama panitianya, orang-orang, carilah, pokoknya dari mana aja. Pergi mereka bergerilya ke sekolah, datang lagi anak-anaknya. Saya tes lagi. Tidak tahu saya, mungkin ada 100 orang saya audisi untuk Mazmur. Tak satu pun dapat. Saking maunya saya 1 aja gitu yang saya dapat bagus gitu, yang bisa dilatih. Nggak dapat. Pulang saya, terserah mau marah-marah lah. Memang nggak dapat. Saya sendiri datang itu, saya dengan Pak Herman pergi. Bapak Ibu, kalau saya audisi itu rasanya saya kepingin setiap kabupaten kota itu ada wakilnya. Tapi wakil yang pertama-tama saya cari aja yang bisa dilatih dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang bisa dilatih. Itu aja harapan saya. Kali ini Bapak Ibu, besok kita akan perjelas lagi kriterianya. Saya udah bilang waktu rapat evaluasi, jangan ajukan orang ke depan tim audisi itu orang yang nggak bisa nyanyi, nggak bisa dilatih gitu ya. Kalau ngajukan kayak gitu, gimana ya? Nah, jadi gitulah Pak ya.
untuk Bengkayang. Kami tahu Bengkayang luar biasa semangatnya, tapi kalau Bapak Ibu ikut 13 kategori pun saya tidak bisa menjamin satu terpilih, tidak bisa. Karena walaupun ada satu kabupaten yang cuma ikut satu orang, kalau dia memang bagus, itu yang dipilih. Tapi Bapak masih ingat enggak kita waktu rapat tuh, Singkawang masih marah tuh. Kenapa bukan Singkawang yang terpilih? Kenapa harus Bengkayang? Mana teman Singkawang? Sampai rapat terakhir itu, kenapa bukan Singkawang? Kalau Singkawang juga bagus, sebelumnya dia dapat emas. Saya bilang waktu kami audisi, yang bagus itu ya itu yang di Bengkayang. Tapi pun itu yang Bengkayang yang bagus itu yang sebelumnya meninggal dunia. Dia itu tabrakan, itu bagus memang dia. Kemudian sakit. Anaknya masih SMK ya, itu meninggal karena bekas tabrakan. Lalu kami nggak mau mengaudisi ulang, kami tinggal bilang Bengkayang carilah penggantinya. Dapatlah penggantinya. Kemarin mau nangis Pak, ngelatih dia kalau mau jujur. Dia sendiri nangis, apalagi kami pelatihnya. Sampai dia turun dari panggung itu kami masih ada yang nangis. Itu Pak, kalau Bapak lihat sendiri kan dia kemarin itu hampir tidak. Oh aduh, dia waktu mau nyanyi itu lupa ini mic-nya di atas kepala dia karena orangnya kan agak pendek ya. Lupa nurunkan mic Pak. Katanya gitu. Sambil nurunkan itu dia kata. Aduh, kami udahlah, semua udah diam aja semua. Diam. Tapi nyanyinya gimana? Saya tanya Novi sama Monica. Nyanyi sih lumayan Pak. Cuma itu tadi waktu nyanyinya anaknya kan lalu apa istilahnya? Latah. Dia nurunkan mic terus untung dapat emas gitu. Kalau dia dapat perak, Singkawang ngamuk sama kami Pak. Serius. Mana Singkawang? Ibu siapa? Bukan, Bu Anu. Kalau sempat dapat perak Pak, kami dari provinsi itu habis. Coba waktu kita ke Ambon, masih ingat nggak ketua dari Malawi bilang ngomong apa waktu kita rapat evaluasi? Untung Pak Mering bawa orang-orang itu bisa dapat emas dan champion. Kalau enggak kami akan pertama-tama protes katanya. Jadi Bapak kalau kepilih itu tanda petik harus emas. Kalau enggak kami yang beban Pak. Kami yang milih itu yang beban. Serius. Nanti kita rapat evaluasi. Bapak pilih dia. Coba pilih anak kami katanya. Gitu Pak. Jadi kami ditelepon setelah pengumuman itu ramai tuh yang nelpon. Serius. Ramai dari kabupaten kota itu nelpon protes, harusnya kami harus ini. Ya sudahlah, saya bilang sama teman-teman kita udah pilih. Nah makanya saya selalu ngajak nanti audisi kita share jadwalnya Pak ya, datang tolong gitu, datang direkam supaya kita bisa membandingkan gitu. Itu aja. Oke. Ya. Sorry lah. Saya suka ngomongnya belak-belakan. Ya. Ayo silakan. Baik, satu terakhir. Ya. Pak Lukas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Salam Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajupata. Halo Marus. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan aspirasi dari Sambas atau sedikit curhat. Kalau bercerita tentang Pesparani tingkat
kabupaten khususnya di Sambas. Lalu setelah mendengar juga pemaparan dari Bapak Dr. Aloysius Miring tadi, memang kami secara pribadi itu langsung down, Pak. Terus terang saya semangat setelah melihat apa syarat yang harus dilewati dalam audisi itu. Lalu juga sedikit bercerita tentang anggaran. Kami juga mengucapkan selamat kepada kabupaten kota yang mayoritas orang kita ya, umat Kristiani, umat Katolik. Tadi Pak Sukandar bisik-bisik tanya saya, Managa berapa dapat bantuan dari Pemda Sambas. Tahun kemarin tidak ada, tahun ini juga belum jelas. Lalu Pak Sukandar bilang, kalau Bengkayang 300 lebih juta. Nah, meskipun dengan segala keterbatasan yang dimiliki Kabupaten Sambas, namun kami tetap optimis ya, optimis untuk umat Katolik Kabupaten Sambas itu mampu juga sebenarnya bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain untuk mengikuti kegiatan Pespara ini. Namun dengan segala keterbatasan, terutama dana, mungkin ini yang membuat kami tidak bisa tampil. Oleh sebab itu kami mohon perhatian dari provinsi. Tahun kemarin saya kira kami di Sambas itu belum mengikuti audisi ini. Tapi sedikit kami bercerita, ketika LPPD diselenggarakan, 80% itu umat Katolik Sambas yang mengikuti lomba-lomba kegiatan LPPD itu, paduan suaranya. Untuk itu saya yakin 100% itu Sambas meskipun minoritas mampu mengikuti kegiatan ini, asal kami itu mendapat dukungan, terutama dari provinsi, mungkin dari teman-teman kabupaten lain juga mensupport kami. Nah, oleh sebab itu harapan besar kami untuk provinsi, yang kiranya tahun ini juga bisa memberi perhatian ke Sambas, mencari bibit-bibit yang patut dikembangkan. Karena kalau kita hanya menjadi ukurannya itu seberapa banyak mereka latihan, tentulah di daerah, apalagi kami tidak ada anggaran membina. Tapi kami yakin jika diberi kesempatan mungkin tidak kalah bersaing. Ya, oleh sebab itu kami sangat mengharapkan dukungan dari provinsi, mungkin dalam hal pembinaan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Selamat malam, Adil Katalino, Bajuramin Kasarga Basengat Kajibata. Langsung saya jawab ya. Dari Sambas, Bapak bisa gratis ke tingkat nasional. Syaratnya ada anak buah Bapak yang kepilih. Kalau kepilih, misalnya saya heran di Sambas itu ada satu sekolah Katolik yang terkenal sekali. Ampur ya. Bonaventura ya. Kenapa tidak ikut cerdas cermat gitu loh? Itu terkenal sekali, ikutlah cerdas cermat. Siapa tahu menang gitu kan? Kalau menang, Bapak pasti berangkat, anak-anaknya berangkat. Itu pelatihnya gratis, anak-anaknya gratis, nggak punya anggaran. Syaratnya bina anak-anaknya dengan bagus-bagus, kepilih. Dan lalu ada penyanyi Mazmur di sana. Penyanyi Mazmurnya bagus lagi, ikut audisi atau ikut seleksi, kepilih. Anaknya gratis, pelatihnya gratis lagi. Jadi kalau mau gratis ke tingkat nasional, satu-satunya cara adalah ada cabang yang berangkat. Apalagi kalau paduan suara yang berangkat.
Wah, yang berangkat 30 orang gratis, tambah pelatihnya gratis lagi. Gitu. Jadi itu aja syaratnya. Tapi kalau mau diongkosi berangkat, ya nggak tahu provinsi. Kalau dari provinsi punya uang, tapi kalau provinsi ngongkosi satu kabupaten, mungkin yang lain juga. Kayak gitu aja. Tapi ada provinsi yang hanya ikut 1 atau 2 cabang, dia dapat champion, juara 1 tingkat nasional. Kalau nggak salah bukan Jambi, dari mana yang Padang ya, apa? Sumatera Barat, Pak. Sumatera Barat champion, juara 1 tingkat nasional. Kalau nggak salah cuma ikut Mazmur ya. Aduh, kasihan sekali, cuma ikut 1 cabang atau 2 cabang, tapi champion ya. Luar biasa. Itu kebetulan kan satu tempat penginapan dengan kami. Aceh juga 1 champion ya. Nah gitu. Itu aja yang ya. Jadi fungsi dibina terus. Nah provinsi gimana? Kalau ajukan nanti waktu pengajuan jadwal, misalnya Sambas mau mengikuti cabang cerdas cermat, bertutur kitab suci, Mazmur, udah dilatih, nanti sampaikan ke provinsi, kami akan seleksi tanggal sekian. Nanti kami yang datang ke sana, dibiayai oleh provinsi. Jadi kami yang kegiatan Bapak Ibu di kabupaten kota kan hanya membina saja. Saya pikir itu jawabannya, fungsi pembinaan dan Baik, Bapak Ibu, saya rasa cukup. Besok kita akan berproses lagi. Jadi malam ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita akan istirahat. Bagi yang pulang, yang pulang. Bagi yang pulang. Kami serahkan kepada panitia.